dengan NIM 1900207 dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam yang ada di Kanada. Yang pertama adalah demografi dari negara Kanada itu sendiri. Pada survei yang dilakukan oleh pemerintah Kanada di tahun 2017, tercatat jumlah keseluruhan penduduk Kanada adalah sebanyak kurang lebih 33 juta jiwa, yang diantaranya terdapat imigran asing yang masuk di dalam catatan tersebut. Adapun jumlah imigran yang tercatat dalam sensus Kanadian ini sebanyak 31% penduduk imigran, dan sisanya sebanyak 69% merupakan penduduk asli dari negara Kanada itu sendiri. Dan hal ini tentunya akan terus tumbuh seiring perjalanan waktu dengan perkiraan sebanyak 2,8% per tahunnya. Penduduk yang ada di dalam demografi dan sensus negara Kanada ini tentunya tidak hanya berasal dari pemeluk agama terbesar, yaitu Kristiani, tetapi juga Muslim yang menjadi bagian di dalamnya. Bahkan Islam dan Muslim menjadi agama dan pemeluk terbanyak ketiga yang ada di Kanada, dengan catatan sebanyak 3,2% dari seluruh jumlah penduduk Kanada itu sendiri. Lalu sejarah masuknya Islam di Kanada. Awal masuknya Muslim di Kanada ini dijembatani oleh masuknya Islam di Amerika melalui imigran Andalusia yang berasal dari Aribat atau Arobat yang dibuktikan oleh catatan milik Syarif Al-Idrisi pada abad ke-12 Masehi, dan dijelaskan pula bahwasanya terdapat penemuan Portugis dan Spanyol ternyata dipimpin oleh seorang pelaut Muslim yang kemudian diteruskan untuk menemukan benua Amerika oleh Christopher Columbus bersama anak buahnya yang sebagian diantaranya adalah seorang Muslim asal Morisco. Juga adanya fakta bahwa terdapat bukti-bukti kuat melalui corak kerajaan Islam di Afrika yang telah mengunjungi Karibia. Nah, masuknya Islam ke Amerika tentunya menjadi awal adanya Islam di Amerika Utara, yaitu Kanada. Islam masuk ke Kanada ini tercatat bermula dari sepasang suami istri yang bernama James dan Agnes Love, yang berasal dari Skotlandia dan merupakan seorang imigran. Yang kemudian mereka melahirkan seorang putranya yang bernama James Junior Love pada 1854 di Ontario dan tercatat sebagai Muslim pertama yang lahir di Kanada. Barulah pada tahun 1871 dilakukan sensus kecil-kecilan terhadap masyarakat Muslim yang ada di Kanada dan tercatat sebanyak 13 orang Muslim pertama yang menjadikan Kanada sebagai tanah tempatnya tinggal dan langit yang menjadi atapnya, dan merupakan imigran yang berasal dari Lebanon, Provinsi Alberta. Maka setelah ditelaah kembali dari mulai pasangan James dan Agnes Love kemudian 13 Muslim yang terdata, dapat disimpulkan bahwa mulainya Muslim di Kanada ini merupakan agama yang dibawa oleh para imigran yang masih hadir hingga hari ini di Kanada. Hingga hari ini tercatat sebanyak 3,2% penduduk Muslim yang berada di negara Kanada itu. Pertumbuhan Muslim di Kanada juga terus bertumbuh dengan perkiraan tumbuhnya sebanyak 160% dari jumlah penduduk Muslim yang ada pada saat hari ini, dengan catatan Muslim sebanyak 579.645 orang. Perkembangan dan pertumbuhan Muslim di Kanada dibawa oleh para imigran ini dengan terus berkembang hingga hari ini melalui berbagai aspek, diantaranya melalui pekerjaan, perdagangan, bisnis, administrasi, keuangan, juga melalui organisasi-organisasi dan hubungan penguasa daerah setempat. Selanjutnya adalah jejak-jejak peradaban Islam di Kanada. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali jejak-jejak peradaban Islam yang masih terkenang hingga saat ini di negara Kanada. Di antaranya, terdapat corak kerajaan Muslim yang masih tersisa di Karibia dan diperkirakan berasal dari abad ke-12 Masehi. Adanya catatan dari Syarif Al-Idrisi terkait penemuan Spanyol dan Portugis di bawah pimpinan pelaut Muslim. Kemudian adanya catatan kegiatan yang bernama Door Opens, yang mana penyelenggaranya merupakan para imigran yang berasal dari Alberta, Lebanon, di Toronto, dengan partisipasi kurang lebih 20 masjid. Kemudian adanya Islamic Center terbesar di Kanada yang berasal di Saskatoon yang menggunakan 2 jalur kendaraan khusus untuk jamaah sholat Jumat, dan adanya pembangunan masjid pertama di Kanada yang bernama Al-Arshid
yang dibangun di sebuah daerah bernama Edmonton. Masjid Al-Arsyid dibangun pada tahun 1938. Dari ketiga jejak yang dapat ditemukan ini tentunya menciptakan sebuah sistem yang masih digunakan hingga saat ini. Misalnya saja, Masjid Al-Arsyid yang masih aktif digunakan bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, tetapi juga tempat berkumpulnya, konferensi, dan menuntut ilmu. Kemudian adanya Islamic Center di Saskatoon yang dijadikan sebagai pusat keislaman yang ada di Kanada. Bahkan ketika sholat Jumat hingga kini Islamic Center masih dipenuhi dan ramai oleh jamaah. Kemudian ada tokoh dan organisasi Islam yang ada di Kanada. Adapun ditemukan beberapa tokoh dan organisasi Islam yang ada di Kanada. Di antaranya ada Ingrid Mattson yang merupakan seorang mu'alaf dan seorang profesor terkemuka, yaitu profesor dari studi Islam dan hubungan Kristen Muslim di Seminari Hartford, dan menjadi direktur dari Duncan Black McDonald Centers, sebuah pusat studi Islam dan hubungan Kristen Muslim yang kemudian beliau juga merupakan mantan Presiden ISNA, yaitu salah satu organisasi Islam terbesar ya di Amerika. Kemudian ada Tariq Fatah atau yang dikenal sebagai seorang jurnalis dan penulis Muslim yang berdarah Pakistan Kanada. Beliau pula telah meluncurkan beberapa karyanya yang memiliki fokus pada kritik politik dan juga hukum. Yang ketiga ada Irsyad Manji yang dikenal sebagai seorang kritikus yang memiliki fokus pada kedamaian dalam keimanan dan kebebasan dalam cara mencintai Allah. Dan yang terakhir ada Daud Hamdani yang merupakan seorang cendekiawan Muslim Kanada yang berprofesi sebagai seorang peneliti dan penulis yang memiliki fokus tulisan mengenai keberadaan Muslim itu sendiri di Kanada. Dan tulisan-tulisannya telah dijadikan sebagai rujukan yang dapat ditemukan di beberapa laman online resmi. Terdapat pula organisasi-organisasi Muslim yang menjadi tempat berkumpul, belajar, bertukar pikiran, serta bercengkrama umat Muslim di Kanada. Di antaranya ada organisasi terbesar Amerika Utara yaitu American Society of Muslims, lalu Kongres Islam Kanada yang berada di Kitchener, lalu ada Islamic Assembly North America, Islamic Information Centers yang memiliki fokus pada media dan komunikasi, Kongres Muslim Kanada, Lingkar Islam Amerika Utara atau Islamic Circle of North America, kemudian ada juga Canadian Council on America Islamic. Selanjutnya mari kita bahas kehidupan umat Islam kontemporer yang ada di Kanada. Yang pertama terkait keseharian umat Islam ya. Pada saat ini keseharian umat Muslim di Kanada terkait ibadah tentunya tidak ada perbedaan ya dengan umat Muslim di negara lainnya. Bahkan di Kanada sendiri pun terdapat Islamic Center dan juga terdapat beberapa masjid yang aktif. Selain itu, muslimah di Kanada pun tidak terdapat larangan untuk menggunakan hijab dalam kesehariannya. Meskipun demikian, ada juga beberapa perusahaan yang melarang karyawatinya untuk menggunakan hijab di dalam perusahaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Namun, dibebaskan ya untuk menggunakannya ketika di luar dari kedua kegiatan tersebut. Nah, untuk kehidupan sosial umat Muslim, selepas peristiwa 9/11, terdapat beberapa hal yang sedikit berubah setelah munculnya gerakan anti-Muslim yang membenci Islam. Gerakan ini hanyalah gerakan kecil yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan pada tahun 2008 posisi CIC dianggap sebagai pengacau ya. Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan antara Muslim Kanada dengan Palestina menjadi hal yang dianggap negatif dan dianggap sebagai cikal bakal terorisme. Dan dibesar-besarkan oleh oknum-oknum tertentu saja, bahkan sampai diekspos dalam media Kanada sebagai bentuk dari representatif Islamofobia dan membuat CIC dibubarkan pada akhirnya. Hal ini disebabkan hanya oleh oknum-oknum tertentu, membuat adanya gambaran seolah-olah ada ketidaknyamanan antara Muslim dan yang lainnya. Padahal kenyataannya terdapat kedamaian di dalamnya gitu ya. Terdapat kedamaian di dalam umat beragama yang ada di Kanada. Selanjutnya kita akan membahas problematika kehidupan umat Islam di Kanada. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa gesekan dan problematika antar umat ya. Begitu pula dengan kehidupan umat Islam yang berada di negara Kanada. Nah, terdapat beberapa problematika kehidupan umat Islam di Kanada.
Di antaranya yang pertama, pada Januari 2017 terdapat serangan masjid di Masjid Uqeibek dan menewaskan 6 orang serta 19 orang lainnya luka-luka. Kemudian yang kedua, beberapa wanita religius atau menggunakan identitas agama dijadikan sebagai sasaran empuk oleh beberapa oknum untuk tindakan diskriminasi dengan tidak membiarkan mereka wanita berhijab ini untuk mengikuti beberapa kegiatan yang umumnya dilakukan oleh semua orang, misalnya dalam hal melakukan pekerjaan, kemudian berada di lingkungan umum. Yang ketiga, adanya perdebatan 2005 dan 2006 tentang Ontario, Undang-Undang Antribase dan proposal terhadap pengenalannya atribase agama bagi Muslim, yang pada akhirnya membuat umat Muslim Kanada terpecah belah menjadi dua kubu, yaitu kubu konservatif dan kubu liberal. Kemudian munculnya ketakutan terhadap Islam dan Muslimah berhijab selepas dari peristiwa 11/9. Dan adanya peningkatan pengucilan Muslim yang membuat naiknya marginalisasi sebagian Muslim serta penarikan diri dari identitas agama dan juga etnisnya. Sekilas saja mengenai Islam di Kanada, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.